Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kalimat yang pantas kita ucapkan pada pertemuan kali ini karena kita masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di dalam kegiatan rutinitas kita. Masih bisa kita melaksanakan aktivitas dengan normal pada saat ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini mereka belum bisa melaksanakan kegiatannya dengan bebas. Mungkin dikarenakan mereka terbaring di rumah sakit. Mungkin keadaan daerahnya tidak memungkinkan untuk mereka melaksanakan aktivitas dengan normal. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa memilih pakaian yang akan kita gunakan, yang akan kita kenakan, yang akan kita pakai di dalam bepergian kita. Tinggal pilih warna yang mana mau kita pakaikan ke badan kita. Tapi ingat, pada satu saat kita nanti tidak lagi bisa memilih pakaian tersebut, memilih warna tersebut, kesukaan hati kita, kecuali warna putih yang disebut dengan kafan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memilih air yang akan kita siramkan ke tubuh kita. Mau air panas, air dingin, masih bisa. Tapi ingat, pada satu saat nantinya kita tidak lagi bisa memilih air yang akan kita siramkan ke tubuh kita. Dan itu pun tidak kita yang menyiram, karena kita sudah menjadi mayat. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa memilih kendaraan yang akan kita gunakan dalam bepergian kita. Ingat, pada satu saat kita tidak bisa lagi memilih kendaraan tersebut. Mau tidak maunya kita akan memakai kendaraan tersebut yang disebut dengan keranda ataupun ambulan mengantarkan kita ke makam kita. Anak bapak yang bapak sayangi dan cintai, negara kita, daerah kita, kampung kita, bahkan rumah kita hari ini sedang bersedih dikarenakan oleh virus yang mematikan disebut dengan virus corona. Oleh karena itu, anak bapak yang bapak sayangi dimanapun kalian berada, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama, ada 3 hal sifat yang mesti kita miliki di dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita.
Yang pertama adalah sifat optimis. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal persoalannya. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan-persoalannya. Dan ini tidak dibolehkan oleh agama. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, kalaulah kita pesimis menghadapi persoalan itu, maka kita akan semakin terpuruk dengan persoalan itu. Kita harus punya sifat optimis, akan bisa menghadapi, menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ini yang mesti kita miliki dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki sifat optimis dalam kehidupannya, dia akan selalu punya harapan akan bangkit, akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Nah, ketika kita punya atau dihadapkan ke dalam satu persoalan dalam kehidupan kita, kita mesti memiliki sifat ini. Dan kita tidak boleh terpuruk. Dan kita tidak boleh diam untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Oleh karena itu, anak Bapak yang Bapak sayangi, ketika kita akan menghadapi ujian sekolah, bagi anak Bapak yang kelas 9, di hadapan kita sudah jelas kita akan menghadapi ujian nasional. Kalau kita pesimis menghadapi itu dan takut untuk melakukan itu, maka kita akan semakin terpuruk. Kepada anak Bapak yang kelas 9, sifat optimis ini perlu kalian jadikan suatu motivasi dalam kehidupan kalian. Kalian bisa untuk menghadapi persoalan itu. Tapi ingat, bagi kita yang dihadapkan ke suatu persoalan dan kita mempunyai dan memiliki sifat optimis tadi, mesti kita diiringi dengan ikhtiar, usaha yang kita lakukan untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Negeri kita sedang dilanda oleh virus corona. Kita sudah optimis akan berakhirnya corona di negeri kita. Corona akan pergi di negeri kita. Kita akan bebas. Maka kita punya usaha untuk itu. Apa yang kita lakukan untuk menghindari virus corona masuk ke tubuh kita? Maka kita ikuti protokol COVID. Kita ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita disuruh pakai masker. Kita pakai masker. Kita disuruh cuci tangan. Kita cuci tangan. Kita disuruh menjaga jarak, berkumpul dengan orang banyak. Kita lakukan itu. Kita ikuti. Dan salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini, kita dirumahkan. Kita belajar jarak jauh. Sudah berapa lama kita belajar jarak jauh? Guru-guru kalian sudah rindu dengan kalian. Kalian pun juga rindu dengan guru-guru kalian. Ini adalah bentuk usaha yang kita lakukan, bentuk ikhtiar kita untuk terhindar dari virus corona tersebut. Ketika kita sudah
optimis dalam menghadapi persoalan tadi tanpa diiringi dengan ikhtiar, itu sia-sia. Itu konyol. Pemerintah sudah menganjurkan kita memakai masker untuk menghindari penyebaran COVID-19. Pemerintah sudah menyuruh kita untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Maka kita ikuti. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikuti Allah, ikuti Rasul, dan ikuti pemimpin-pemimpinmu. Pemimpin kita hari ini adalah pemerintah. Kita ikuti itu. Kita dilarang atau kita disuruh belajar di rumah, kita belajar di rumah. Anak Bapak yang Bapak sayangi dan cintai, yang Bapak cintai, optimis tidak ada artinya tanpa ikhtiar. Ketika kalian sudah optimis akan menghadapi ujian, ada ikhtiar yang akan kita lakukan, yaitu belajar. Tanpa ikhtiar, kita tidak akan bisa mengikuti ujian dengan baik. Dan harapan kita untuk mendapatkan nilai yang baik itu tidak akan mungkin. Oleh karena itu, ikhtiar ini adalah penting bagi kita. Maka ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat dan beliau tidak menambatkan untanya, maka Rasulullah pada saat itu menegurnya. Kenapa kamu tidak ikatkan untamu? Mana ikhtiarmu? Maka ikhtiar ini perlu. Baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Kita sudah usaha menghindari virus corona ini tidak terjadi pada kita. Kita memakai masker, kita belajar jarak jauh, kita cuci tangan di mana-mana. Kalau itu terjadi, kita diserang oleh virus tersebut, maka kita sudah tawakal. Tawakkaltu ilallahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka seorang sahabat tadi ketika ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau sudah mengikatkan untamu? Belum ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Saya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pada saat itu marah. Kenapa engkau tidak mengikatkan? Bukan itu bentuk tawakalmu kepada Allah. Ikhtiarmu belum ada. Usaha dulu, ikatkan dulu untamu. Baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya untamu lepas dan pergi jauh. Kalau kita terserang oleh virus corona, kita sudah lakukan usaha-usaha yang tadi, maka kita bertawakal. Kita sudah tawakal. La haula wa la quwata illa billahil alim. Tidak ada daya dan upaya manusia ini kalau Allah menentukan itu terjadi pada kita. Kita sudah belajar dengan baik. Kita sudah baca literatur yang akan kita hadapi besok pagi, ujian yang akan kita hadapi besok pagi. Tapi kalau nilai kita tidak bagus, kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir daripada segalanya itu akan mengobati hati kita dan tidak membuat hati kita kecewa. Anak Bapak yang Bapak sayangi dimanapun kalian berada,
Maka ketika kita menghadapi persoalan ada 3 hal tadi yang mesti kita lakukan. Optimis, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah kita lakukan, maka apapun yang akan terjadi pada kita tidak membuat hati kita kecewa. Nah, Bapak yang Bapak sayangi dan cintai, ketika kita sudah menyerahkan segalanya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matillahi alaikum ishamma qawmu an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertawakkallah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Oleh karena itu, anak Bapak yang Bapak sayangi, dimanapun kalian berada saat ini, mari kita jaga kesehatan kita, usahakan apa yang bisa kita usahakan, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.